Haleluya, salam. Mari berdoa di hadapan kebesaran kemuliaan Tuhan. Biarlah bulan ini bulan di mana kami selalu mengadakan Natal, kelahiranmu dan pelayananmu di bumi ini luar biasa. Buat kami mengerti firman-Mu. Haleluya, amin. Yesus tidak di sorga. Demikian judul yang dibahas hari ini. Justru Muhammad ada. Si manusia celaka itu selalu berbicara tentang penghinaan dan penghujatan terhadap Yesus Kristus, yaitu telah dimulai sejak adanya Nabi abad ke-7. Nabi yang tidak pernah memiliki moral yang bagus, etika yang baik. Berkoar-koarlah orang, mereka-mereka yang mu'alaf dan orang-orang yang setengah otak seperti Suma itu, seperti orang kesurupan. Jangan ngadalin anak kecil dan jemaat yang belum punya pengalaman iman. Dan saya sebagai benteng Kristen, Panglima Kristus, saya pimpinan kaum orang percaya bahwa Yesus ada di sorga. Pertama, kata Al-Quran sendiri bahwa Isa Al-Masih dalam bahasa Arabnya, Yesus Kristus yang kami kenal ada di sorga di dalam surat keempat. Ayat 157 sampai 158. Karena perkataan mereka dan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Sebab mereka itu adalah diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan itu selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dingekin itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Itu surat keempat ayat 157. Peristiwa kenaikan Yesus itu biasanya dalam kalender Indonesia adalah hari libur nasional. Begitu terjadi selama ini. Seluruh isi kitab Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus mati, tidak bangkit. Justru Quran mengatakan masih hidup sampai sekarang. Nenek saya dulu mengajarkan bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi, masih hidup sampai sekarang. Dia mengatakan itu 50 tahun yang lalu. Nah, kalau Zuma berkata dengan membohongi diri sendiri dan ingkar kepada kitab sucinya sendiri, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus ada di sorga, kamu kafir. Kamu adalah penghuni neraka selamanya karena mendustakan kitab sucimu sendiri dan kitab suci orang Kristen. Inilah manusia kahar musakar, orang turunan Makassar. Jadi diingat baik-baik ya semua Plukus Untur. Yaitu manusia yang tidak memiliki etika dan moral sama sekali dalam pembicaraannya.
Poin yang ketiga, banyak dalil bahwa Yesus sudah di sorga. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Demikian ditulis dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. Penyucian dosa. Jadi dibersihin, dicuci dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi maafkanlah ya. Berarti Yesus ada di surga atau tidak? Jawab sendiri. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri sebelah kanan Allah, sebelah kanannya. Wahyu 5 ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Muhammad ada di mana? Jawab sendiri. 4. Sebelum seluruh dunia dan suku-suku bangsa mendengar Injil, Yesus masih belum turun untuk kedua kalinya. Belum turun untuk kedua kalinya. Itu Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu telah tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sudah oke semuanya. Jadi Nabi lu di mana? Jawab sendiri. Roma 11 ayat 25. Nah, ini penting saudara-saudara. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk dulu. 6. Masa kenaikan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan 500 orang. Ketika dia naik, 500 pasang mata. Dan juga menampakkan dirinya kepada Paulus. 1 Korintus 15 ayat 5-8 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa orang di antaranya telah meninggal. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus bahkan sampai kapanpun akan tetap menampakkan diri kepada orang-orang tertentu dan mereka masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ditampakkan. 7. Yesus sudah ada di sorga. Dan sudah dikatakan itu kepada banyak saksi. Mereka memandang, merabanya, melihat dengan mata kepalanya. Jadi itu di Yohanes 14 ayat
2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin yang ke-8, bahwa Yesus itu ada di sorga. Yang naik ke sorga akan turun lagi pada kali kedua. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ketika dia naik dan akan turun dan akan naik seperti kamu lihat, naik ke sorga. 9, gunanya sosial media sosmed. Markus 13 ayat 10, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, agar pemberitaan Injil ini sampai ke pelosok-pelosok dunia melalui sosmed lah, itu semua tercapai karena para penginjil dan misionaris, penulis, anak-anak, hamba-hamba Tuhan tidak akan bisa bertahan hidup apabila ingin memberitakan Injil ke daerah-daerah yang menolaknya. Pasti dibantai seperti yang dikatakan dalam video. Semua yang sudah saya perlihatkan kepada Anda dan orang-orang yang menipu kita semua ini tidak pernah akan tenang hidupnya karena mereka adalah musuh Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah sampai kepada penghujung. Terima kasih, biarlah orang yang mendengar firman yang keluar dari mulut Tuhan yang akan disampaikan dan terus disampaikan, yang telah pun dilakukan oleh hamba-Mu ini. Terimalah jiwa-jiwa tahun ini Tuhan, terimalah mereka di dalam hadirat-Mu Tuhan, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.